Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami terus mengalir. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya menyapa kita semua, shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua, shalom. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta selaku Gembala Sidang dan kepada Ibu Pendeta dan segenap jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Andrianto Diri. Saya berasal dari Tanah Toraja dan saya adalah mahasiswa dan menempuh pendidikan di STT Kristus Alfa Omega Semarang. Pada saat ini saya sedang melakukan pelayanan di GBT Rehoboth. Sehingga pada saat ini kita dapat bertatap muka satu dengan yang lain. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-22. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya dan lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau buat satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti sudah mengetahui dan pasti sudah banyak mendengarkan cerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nabi Nuh. Nah, kita mungkin sudah pernah mendengar dalam sekolah minggu bahwa cerita ini sangat lazim Bapak Ibu. Ya. Bahkan mungkin dalam persekutuan kerap kali membahas tentang seseorang di dalam Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Ya. Mungkin kita juga sudah sangat menghafalkan jalan ceritanya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bunyi firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Nuh ini mempunyai iman yang besar, iman yang luar biasa. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dengan iman ia melangkah dan bahkan melakukan sebuah perintah, ya, atau sebuah hukum. Perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita melangkah dengan iman, dengan kepercayaan melalui satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Bagaimana perjalanan hidup seorang Nuh melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh kepercayaan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana ia benar-benar bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa, memiliki iman yang sangat-sangat besar, Bapak Ibu. Nah, Nuh adalah salah satu contoh teladan bagi kita, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang besar, memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan dengan cara kita beriman. Nah, pada saat ini saya mencatat beberapa poin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana orang itu dapat melangkah dengan iman, ya? Bagaimana caranya kita melangkah dalam iman atau melangkah dengan kepercayaan? Mari kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Sekali lagi di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Ya. Di dalam ayat ini perintah untuk membuat sebuah bahtera adalah hal yang tidak masuk akal. Di daerah Nuh, ya, pada saat itu di tempat Nuh tinggal itu adalah padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa membuat sebuah bahtera di tengah padang gurun? Tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Makanya poin pertama yaitu bahwa percaya meskipun tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika kita, tidak masuk di dalam nalar pikiran kita. Dapatkah sebuah kapal itu dibuat di atas padang gurun? Yang kita tahu bahwa kapal itu ada di laut. Nah, ini hal yang sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu. Contohnya, misalnya nih, di dalam jemaat ini ada seorang bapak yang membuat sebuah perahu, ya, membuat sebuah perahu di atas gunung. Nah, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Secara otomatis hal itu adalah hal yang paling aneh, ya. Secara kasat mata kita melihat bahwa hal ini tidak masuk akal. Yang pernah kita lihat, untuk apa kita membuat perahu di atas gunung? Ya, ya mungkin bahkan ada beberapa orang warga yang menertawakan Nuh pada saat itu, ya. Bahkan mungkin bisa menghina. Mungkin dia mengatakan, kenapa ada orang yang membuat bahtera di atas padang gurun, di atas gunung? Tidak masuk akal, Bapak Ibu. Tetapi hal yang penting yang kita harus lakukan bahwa kita harus melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada kita. Seperti Nuh melakukan perintahnya. Perintah Bapa untuk membuat sebuah bahtera, kemudian Nuh dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, tidak bersungut-sungut,
Dia membuat sebuah bahtera, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini harus dilakukan sebagai orang-orang beriman. Sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian yang kedua, percaya meskipun mungkin hal ini sangat sulit. Ya. Percaya mungkin hal ini sangat-sangat berat dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Di situ membuat sebuah bahtera, ya. Menceritakan Nuh membuat sebuah bahtera yang besar. Kemudian memasukkan segala jenis binatang ke dalamnya. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Coba kita pikirkan bersama-sama hal ini. Coba bayangkan betapa repotnya Nabi Nuh memasukkan hewan satu pasang. Di sini ada kambing, di sini ada kerbau, di sini ada domba dan lain sebagainya. Betapa repotnya Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya sulit. Bukan hanya sulit secara fisik, tetapi juga secara mental. Memasukkan binatang yang ribuan jumlahnya ke dalam bahtera. Karena tidak mungkin kita akan menumpuk hewan ini masuk. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan mengatur per kamar. Makanya dikatakan bahwa Nuh membuat bahtera itu berpetak-petak. Supaya hewan yang dimasukkan itu mudah diatur Bapak Ibu. Ini adalah hal yang sangat sulit. Kalau saya menempatkan diri saya pada kejadian itu, ini sangat berat Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa meskipun di tengah-tengah kesulitan yang membuat kita menjadi lelah fisik dan mental, saya mau katakan bahwa tetaplah percaya. Karena dari situ kekuatan kita. Kemudian yang ketiga, percaya akan keselamatan. Ya, kita harus percaya akan keselamatan. Karena apa yang sudah Tuhan rancangkan kepada kita, apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, percayalah bahwa Yesus, Tuhan, akan menyertai kita. Bahkan dia berkata bahwa aku akan menurunkan Roh Kudusku sebagai penolong. Itulah yang akan menolong kita. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-21, di situ banyak menceritakan bahwa Nuh diperintahkan untuk membawa apapun, termasuk makanan. Nah, kalau kita baca kelanjutan ceritanya pada ayat-ayat selanjutnya, di sana ada bahtera Nuh terapung-apung selama 150 hari. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, 150 hari. Kemudian ia menunggu, kemudian Nuh ini menunggu beberapa bulan kemudian supaya air ini bisa surut. Supaya Nuh bisa keluar dari bahtera itu. Kalau kita pikir-pikir secara logika Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin orang bertahan selama 150 hari di dalam bahtera loh. Kita saja di rumah Bapak Ibu Saudara, 5 hari di dalam kamar itu sangat membosankan. Tapi coba kita lihat Nuh, 150 hari dia di dalam bahtera. Pertanyaannya, Nuh mau masak apa? Apakah dia bawa kompor, bawa LPG? Kan tidak Bapak Ibu Saudara. Nah inilah baru soal makanan. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang datang menimpa bertubi-tubi dalam kehidupannya Nuh. Misalnya, ada satu jenis hewan yang mengamuk atau merusak kayu-kayu bahtera itu. Ini repot Bapak Ibu Saudara. Ini sangat repot. Tetapi kita mau melihat bahwa Nuh tetap percaya bahwa ia akan diselamatkan
sampai pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, perlu kita menerapkan karakter. Karakter Nuh ini sangat bagus, sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, milikilah karakter yang sama dengan seorang tokoh ini. Bagaimana dia menempatkan posisinya, bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Sungguh menarik Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan dari khotbah saya pada malam hari ini bahwa sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki kepercayaan bahwa meskipun perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang kita terima dalam hidup kita seolah-olah tidak masuk akal. Percaya bahwa meskipun hal itu sangat sulit, tetaplah percaya bahwa kita pasti akan diselamatkan karena iman. Imanlah yang menyelamatkan kita kepadanya, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 tadi, bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh tidak bersungut-sungut, Tuhan kenapa engkau menyuruh saya membuat bahtera? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia dikatakan di dalam ayat yang ke-22 bahwa demikianlah dilakukannya. Dengan lapang dada seorang Nuh melakukan perintah Tuhan. Nuh melakukan itu semua Bapak Ibu, tanpa keraguan dan tanpa protes. Makanya saya katakan bahwa kepercayaan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Milikilah iman yang besar. Terutama kita melihat kepada masa depan kita Bapak Ibu. Pergumulan kita, apapun yang kita rindukan kepada Tuhan, yang terutama adalah milikilah kepercayaan dengan iman yang benar-benar. Iman yang dikerjakan oleh kita. Maka dari itu kita akan diselamatkan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kisah ini sangat menginspirasi kita. Bagaimana kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus memiliki iman yang teguh. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.